Tangan saling beradu kekuatan, mata saling menatap tajam, dan kaki bergerak cepat menompang badan agar tidak jatuh dalam kekalahan. Ya, ini bukan sembarang gerakan, bukan pula pertarungan yang memperebutkan satu kekuasaan. Inilah pencak silat, salah satu ilmu bela diri warisan leluhur bangsa Indonesia. Gerak pencak silat adalah gerakan terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali yang meliputi 4 aspek, yakni mental spiritual, bela diri, olahraga, dan seni budaya. Menurut sejarawan J.J. Rizal, pencak silat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara sejak abad ke-9 Masehi. Karena sih tidak pernah disebut ya di mana tempat yang dikatakan sebagai bermulanya pencak silat. Tapi kalau berita yang tertua menyebut daerah itu adalah wilayah di mana yang kemudian disebut sebagai wilayah Kerajaan Sriwijaya begitu. Tapi kalau misalnya kita kaitkan sejarah pencak silat dengan migrasi orang-orang Austronesia sebagai suku bangsa maritim, menurut saya silat menjadi bagian dari pemertahanan diri, kemudian diperluas dengan pelajaran-pelajaran yang mereka tangkap dari awal dalam bentuk silat-silat yang identik dengan cara hewan-hewan tertentu mempertahankan diri. Pada zaman penjajahan Belanda, pencak silat dipelajari secara rahasia dan tersembunyi-sembunyi. Silat dimainkan secara apik oleh punggawa kerajaan, kesultanan, maupun para pejuang bangsa. Seperti yang dilakoni para pejuang bangsa ini. Di antaranya si jago silat, Cik Ditiro, Imam Bonjol, Fatahillah, dan Diponegoro. Awal pergerakan nasional itu ilmu pencak silat termasuk yang sangat diawasi oleh pemerintah kolonial karena terlibat dalam gerakan kebangsaan, bahkan polisi kolonial juga mengawasi perguruan-perguruan silat karena dikatakan apa, perguruan silat itu tempat didiskusikannya ide-ide gerakan radikal begitu. Jadi mereka tuh juga dan akhirnya mereka tidak dapat berkembang dan baik. Nah, ini justru sebaliknya, pada zaman Jepang pemerintah Jepang malah mendorong perkembangan pencak silat. Kini pembinaan pencak silat berada di bawah naungan IPSI atau Ikatan Pencak Silat Indonesia. Sebagai organisasi nasional resmi yang membawahi kegiatan pencak silat, IPSI menyelenggarakan pertandingan hingga pembakuan peraturan. Kelahiran IPSI pada 18 Mei 1948 silam menjadi titik tumbuh dan berkembangnya pencak silat di Indonesia. Ilmu bela diri itu adalah ilmu yang paling ampuh pada saat itu gitu. Dan itulah unsur-unsur bela dirinya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Nah, dari situ muncullah dari perguruan-perguruan, akhirnya juga perguruan-perguruan itu berkumpul untuk mendirikan IPSI gitu Pak. Kita memiliki kekayaan ilmu silat yang luar biasa ya, terutama di daerah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Madura, Sulawesi, Kalimantan gitu. Dan menurut saya IPSI itu pada tahun 1980-an aja sudah memiliki hampir 1.000 keanggotaan perguruan silat, dan itu sudah memperlihatkan aneka warna dari tradisi silat Nusantara. Dalam pencak silat dikenal falsafah yang mengandung ajaran budi pekerti luhur, yaitu sebuah dimensi kedinamisan jiwa manusia yang berunsur cipta, rasa, karsa, kehendak, dan watak yang bermuara pada pengendalian diri. Biasanya mereka diajarkannya juga awalnya budi pekerti. Setelah budi pekerti itu diajarkan matang, baru diajarkan main pukulannya. Jadi seorang pendekar itu biasanya matang dengan budi pekerti. Seorang pencak silat harus mampu menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai dasar seperti ketekunan, kesabaran, kejujuran, kepatuhan, kesetiaan, dan memberikan landasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Adalah Yola Primandona Jampil, seorang atlet SEA Games kelas ganda putra yang hingga kini aktif menekuni silat. Jadi kan saya sudah menggerakkan ya, itu ada dalam namanya jurus 2. Di situ ada kita pertama gerakannya memukul ke depan, terus kita mengarahkan serangan ke bawah. Itu menandakan bahwa kita
selagi di atas ingat yang bawah gitu. Itu budi pekertinya. Terus kita kembali lagi ke atas, gerakannya melompat ke atas. Itu menandakan bahwa nggak selamanya kita ada di bawah, tapi bisa juga di atas gitu. Pesilat yang bagus itu pesilat yang dia berlatih dengan baik, dengan cara yang bagus, kemudian dia menjadi juara dengan cara-cara yang benar gitu. Karena buat saya seorang juara yang barokah, artinya kan dia juara tapi dia tidak menjadi sombong ketika dia menjadi juara, kemudian dia tetap seperti biasa low profile gitu kan. Di lapangan kita musuh, karena kita sama-sama berlatih untuk menang. Tapi di luar lapangan kita ketawa bareng, kita dalam pencaksilat nggak ada yang namanya rasisan agama gitu kan maksudnya. Tapi ketika kita udah masuk ke dalam gelanggang, cuma satu yang kita kejar, juara satu gitu kan. Ketika Islam datang itu nilai spiritualisme dari ilmu pencaksilat ini bukan hanya sifatnya olah raga begitu, tapi juga olah batin. Dan disinilah kemudian kita akan ketemu dengan bagaimana ilmu bela diri itu identik bukan dengan ilmu untuk memproduksi kekerasan, tapi ilmu bagaimana mengelola agar diri itu memiliki satu kewibawaan batin yang luar biasa. Silat yang menempatkan budi pekerti luhur dalam ajarannya akan membuat manusia mampu meningkatkan kualitas dirinya dan juga menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan sendiri. Media film ini juga memainkan peranan besar untuk memperkenalkan tradisi kekayaan ilmu pencaksilat yang dimiliki oleh masyarakat Nusantara. Dalam catatan sejarah, olahraga pencaksilat lebih banyak melakukan kompetisi di lokal-lokal wilayah. Pada perkembangannya, pencaksilat kini menjadi bagian dari kompetisi olahraga nasional. Bahkan sejak tahun 1987, pencaksilat dipertandingkan di SEA Games. Inilah padepokan pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah yang menjadi pemusatan latihan nasional Pelatnas SEA Games 2015 sejak bulan Februari lalu. Saat ini terdapat 16 atlet yang dipersiapkan untuk berlaga di ajang multi-event tersebut pada Juni mendatang dan diharapkan mampu meraih medali emas seperti pada ajang-ajang sebelumnya. Indro Catur Haryono kini menjadi salah satu pelatih yang mengawal tim Merah Putih berlaga di SEA Games 2015 mendatang. Kebetulan memang saat ini saya jadi kepala pelatih untuk tim SEA Games Indonesia yang akan bertanding pada tanggal 7 sampai 15 Juni di Singapura gitu kan. Sekarang kita udah melakukan pemusatan latihan nasional dari bulan Juni tahun 2014 yang lalu gitu kan. Berbagai tahap sudah kita lalui. Untuk 2 bulan terakhir ini kita akan mengadakan uji coba atau tryout. Prestasi pencaksilat Indonesia terakhir ini ada menjadi juara umum di kejuaraan dunia pencaksilat di Phuket yang diikuti oleh 37 negara. Dengan meraih 9 emas. 9 emas, 8 perak, 3 perunggu. Jadi prestasinya sampai selama ini memang Indonesia banyak juara umum gitu. Salah satu wujud puncak kebahagiaan adalah ketika kerja keras membuahkan hasil. Pelatih silat yang telah meraih berbagai penghargaan, Indro Catur Haryono, kembali menoreh prestasi sebagai pelatih terbaik dalam KONI Award pada Maret 2015 lalu di JCC Senayan, Jakarta. Terus terang aja senang gitu. Jadi ini juga hasil dari pengorbanan yang selama ini kita lakukan. Karena terus terang aja kita juga banyak meninggalkan keluarga gitu untuk urusan silat ya, terutama untuk urusan Merah Putih gitu. Itu saya jalankan dengan ikhlas, dengan senang hati gitu kan. Hasilnya alhamdulillah dari KONI memberikan apresiasi, tentunya ini sangat menyenangkan gitu. Pencaksilat tidak hanya mengharumkan nama bangsa di bidang olahraga, namun pencaksilat juga mengharumkan nama bangsa di bidang seni, khususnya seni film. Pada awal tahun 1950 hingga 1970, ilmu bela diri ini banyak dipopulerkan dalam bentuk produksi film-film laga. Di antaranya Harimau Jampa, Si Pitung, Mata Elang, Pahlawan Gua Selarong, dan Jakaswara. Film The Raid
adalah contoh praktek penerapan ilmu pembelaan diri yang dilakoni secara apik oleh Iko Uwais dan juga Yayan Ruhian. Keduanya sama-sama memiliki latar belakang sebagai pemain silat. Kesuksesan film The Raid berhasil mengangkat seni bela diri pencaksilat sebagai salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia. Film ini juga turut dibintangi atlet nasional berprestasi, Yola Primadona Jampil. Sebenarnya itu karakter itu bukan karakter saya, tapi karena mungkin sutradara melihat bakat atau gimana gitu ya. Karena gerakan itu sangat sulit. Salah satu best scene-nya dalam film itu. Kita tuh harus bergerak 20 gerakan secara berurutan tanpa berhenti. Dan saya sangat bangga bahwa itu diambil one take. Orang pertama kali syuting, dan itu diambil one take. Dan Gareth selaku sutradaranya itu bangga dan apresiasi banget disitulah. Media film ini juga memainkan peranan besar untuk memperkenalkan tradisi kekayaan ilmu pencaksilat yang dimiliki oleh masyarakat Nusantara. Film-film cerita silat yang muncul pada tahun 80-an dan tahun 70-an, misalnya Tuan Tanah Kedaung, Jampang, dan yang lebih menarik lagi kemudian kita juga pada masa kini kita dikagetkan oleh kehadiran seorang pemain silat yang berasal dari tradisi Betawi, Iko Uwais, tampil dalam film-film yang mengagetkan dan bahkan mendapat sambutan internasional. Film adalah salah satu cara untuk memperkenalkan pencaksilat sebagai bagian dari kekayaan tradisi warisan nenek moyang. Namun tetap saja masih perlu banyak aksi nyata lainnya untuk tetap menjaga eksistensi silat sebagai salah satu kekayaan bangsa ini. Makanya saya bikin Padepokan Sumur Tujuh, karena saya belajarnya, saya tamat itu mandinya 7 sumur. Adalah saya timbulin sejarah Pendekar Sumur Tujuh. Terdapat sekitar 800-an perguruan pencaksilat tanah air yang terdaftar dalam Ikatan Pencaksilat Indonesia dan mengajarkan sekitar 150 aliran pencaksilat. Beberapa perguruan tersebut diantaranya perguruan Perisai Diri, Merpati Putih, Tiga Serangkai, Pencaksilat Tenaga Dasar, dan Tapak Suci. Bahkan pelatih silat terbaik saat ini, Indro Catur Haryono, juga berasal dari sebuah perguruan silat, yakni Tapak Suci. Tapak Suci ini agak menonjol di olahraganya, di prestasi olahraga, karena banyak sekali dari zaman dulu sampai sekarang atlet-atlet dari Tapak Suci ini berkontribusi di tim nasional. Jadi banyak sekali atlet Tapak Suci yang menjadi juara di SEA Games, di kejuaraan dunia atau kejuaraan internasional yang lain. Perkembangan aliran pencaksilat ini pun juga menyebar hingga ke pelosok-pelosok daerah. Salah satunya di wilayah Jaka Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Inilah perguruan pendekar Sumur Tujuh, sebuah perguruan silat tradisi yang masih bertahan secara turun-temurun. Ilmu bela diri ini menyebar sejak zaman pra-kemerdekaan Indonesia. Dialah Baba Niman, seorang guru besar perguruan pendekar Sumur Tujuh, sekaligus generasi ke-9 yang menghidupkan kembali perguruan silat Sumur Tujuh. Makanya saya bikin Padepokan Sumur Tujuh, karena saya belajarnya, saya tamat itu mandinya 7 sumur. Adalah saya timbulin sejarah Pendekar Sumur Tujuh, karena rantunannya ke situ. Ilmu bela diri Sumur Tujuh diwariskan oleh Ki Sima, dilanjutkan Haji Hanafi bin Kumpi Jeli Engkong Sapri, hingga berpindah ke pemimpinan kepada Baba Niman. Baba Nimanlah yang kemudian melanjutkan misi pelestarian tradisi pencaksilat Betawi Sumur Tujuh, warisan sang guru tanpa merubah filosofi dan pakem ilmu dari gurunya terdahulu. Adatnya sendiri, jadi nggak asal-asalan. Kayak begini kan nggak mungkin saya bikin ngarang sendiri, nggak. Iya, itu udah ada rantunannya sendiri-sendiri ya, kayak syaratnya 7. Ya kan, semuanya ada langkah 7. Setiap ilmu silat itu memang memiliki pakem, memiliki aturan. Tapi menurut saya yang menarik, tiap aliran silat itu memiliki sejarah, dan sejarah itu berkait dengan pencapaian pakem-pakem dan aturan bagaimana mereka memiliki kelebihan di antara ilmu silat yang lain.
Inilah salah satu persiapan acara adat tradisi pendekar Sumur Tujuh yang disebut naik langkah, sebagai tanda bahwa muridnya telah lulus di tingkat 1 dan berhak melanjutkan langkah di tingkat 2. Nah, kalau masalah cerita makan lele itu, memang itu lele kan kecil, walaupun kecil dia bandel, punya patil kiri kanan kan. Udah dipotong aja masih hidup, masih ngelawan dia. Nah, buat pendirian kita yang punya silat ini seperti itu. Biar kecil orang ya, tapi belum tentu orang gede kalah mau yang kecil, kira-kira begitu. Dalam acara yang cukup sederhana ini juga ditanamkan nilai-nilai falsafah dalam bentuk wejangan dari para pembina yang ditutup dengan latihan tingkat bagi peserta didik. Langkah kaki bergerak perlahan, suara dipelankan, sambil sesekali lari mengendap-endap guna menghindari pertemuan dengan orang di sekitar. Ya, inilah salah satu tradisi unik pendekar Sumur Tujuh dalam menempuh kenaikan tingkat. Ngeloyor, yakni sebuah perjalanan menuju sungai tanpa boleh bertemu dengan siapapun. Jika dilanggar, maka prosesi gagal dan harus diulang kembali dari awal. Tamat namanya. Udah tamat, nguyur di kali. Satu, kalau lebih sabar, kedua lagi batal kalau kita ketemu orang. Tingkatan lain itu nanti terakhirnya mandi di kali, terus pakai kembang, terus selesai kembang, mandi bersih badan dulu, baru dikasih air keras. Ya, melatih kesabaran, bertindak hati-hati dan lebih tenang adalah salah satu pembelajaran yang harus dipahami para murid perguruan tingkat akhir. Selesai langkah di akhir tingkatan bukan berarti akhir dari perjuangan dalam dunia persilatan. Ada tanggung jawab baru yang harus diemban sebagai satu bentuk prasetya perguruan. Ilmu yang diraih tak henti begitu saja. Ia harus diteruskan kepada jiwa-jiwa yang baru dan bersih. Pencak silat bukanlah sekedar alat bela diri. Jauh di dalamnya ia memuat makna-makna filosofi berisi ajaran-ajaran budi pekerti dalam bersikap dan bertindak. Ia bisa menjadi bentuk olahraga untuk mendulang prestasi sekaligus sebagai seni budaya yang harus terus dilestarikan.